Selamat datang teman-teman semua dalam acara Mini Graduate Forum dengan tema Tafsir Halik, Locating Tafsir Within its Epistemic Space yang diselenggarakan oleh platform Elbranstalk pada hari ini, hari Minggu tanggal 26 April tahun 2026. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama melalui ruang virtual dalam keadaan sehat, bahagia, dan tanpa halangan suatu apapun. Kemudian yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dan yang mana beliau Nabi Muhammad SAW selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Dan yang ketiga, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hadiah Nalendra Zakaria dan saya mendapat kehormatan untuk bertugas sebagai Master of Ceremony pada acara malam ini. Dan sebelum kita mulai, teman-teman semuanya, izinkan kami menyapa tokoh hebat yang sudah hadir bersama kita pada malam ini. Yang terhormat Ibu Lin Ifah Naf'atu Fina M. Hum, selaku bidadari kita, selamat datang dan selamat bergabung di Elbrand Stock Bu Lin pada malam hari ini. Terima kasih. Saya tadi lupa pakai sayap ya, jadi. Ya, yang kami hormati para akademik advisor Elbrand Stock, Profesor Dr. Sahiron Syamsuddin MA, Ibu Lin Ifah Naf'atu Fina M. Hum, Bapak Dr. Abdul Muid Nawawi, Bapak Anasroli Muflisin MA, yang kami hormati segenap tamu undangan yang berkenan hadir pada malam ini, yang kami banggakan rekan-rekan dari tim Elbrand Stock dan teman-teman internship Sophia Lyceum serta para peserta yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka rangkaian acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala kulli niyatin shalihatin Al-Fatihah. Baik, hadirin, Elbransak hadir pada hari ini sebagai mercusuar akademik non-profit yang berdiri tegak untuk memancarkan cahaya-cahaya pengetahuan dalam studi Al-Quran dan studi Islam. Kami berkomitmen menjadi menara pemandu bagi para aktivis tafsir, memastikan api demokratisasi ide dan pengetahuan terus berkobar dari Sabang sampai Merauke di seluruh penjuru negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertemuan kita pada malam hari ini bukan sekedar diskusi biasa, melainkan rangkaian selebrasi dalam rangka memperingati Second Anniversary Elbrand Stock, sebuah mahakarya yang dirajut dengan dedikasi tinggi oleh tim Elbrand Stock yang berkolaborasi dengan para pionir cahaya dari angkatan pertama internship Elbrand Stock, yaitu angkatan Sophia Lyceum. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan kami menyampaikan aturan forum terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, seluruh peserta dipersilahkan untuk menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon kecuali jika diundang untuk berbicara. Yang kedua, sesi tanya jawab diadakan setelah seluruh pemaparan materi selesai. Apabila terdapat pertanyaan di materian, dapat disampaikan melalui fitur obrolan chat dan nanti akan dibacakan oleh moderator saat sesi tanya jawab. Dan yang ketiga, acara ini akan direkam untuk keperluan dokumentasi dan ditutup dengan foto bersama di akhir acara.
Baik hadirin yang berbahagia, saat ini kita sudah berada di sesi yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu sesi pemaparan materi dan diskusi. Sesi ini akan dipandu secara langsung oleh host kita, yakni Kak Yusron Zakar Syamillah, anggota Internship Elbranstock dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Langsung saja kepada Kak Yusron, kami persilakan. Cek, cek. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC, temanku Hadiah, yang telah membuka acara kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada rekan saya, Ilham Mukorobin, yang telah sedemikian rupa merangkai agenda acara ini hingga terlaksana dengan baik. Juga saya sampaikan selamat malam kepada bidadari kita di webinar malam ini, Ibu Lin. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Sebelumnya, Sebelumnya saya bantu perkenalkan satu narasumber hebat kita malam ini. Beliau Ibu Lin Ifah Nafatun Kina MQ dengan rekam jejak studinya yang luar biasa. Beliau memulai studi S1 bidang tafsir hadis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian melanjutkan S2-nya dalam studi Al-Quran dan Hadis di UIN Sunan Kalijaga juga. Setelah itu, beliau mengambil S2 yang keduanya, yakni Islamic Studies and Christian Muslim Relations Oxford Seminary. Dan terakhir, beliau merupakan PhD tahun ketiga Islamic Studies Chicago University. Semoga kita dapat terinspirasi dari hebat rekam jejak studi beliau ini. Tepuk tangan semuanya. Baik hadirin semua, sebelum memasuki inti acara, izin saya sampaikan bahwa sebelum webinar malam ini, telah kami laksanakan sebuah rangkaian mini graduate forum yang berlangsung selama 2 kali pertemuan. Dalam forum tersebut, kita membahas dan berdiskusi beberapa tema seputar dunia studi tafsir, seperti historiografi ulumul Quran via manuskrip tafsir, tafsir klasik dan hazanahnya yang terlupakan, genre tafsir sufi dan genealoginya, kemudian model tafsir baru di era abad ke-19, dan banyak lagi juga tentunya. Nah, dari itu teman-teman, dari cendunya bahasan seputar dunia tafsir tersebut, akhirnya agenda malam ini yang merupakan final mini graduate forum tersebut, kami beri tajuk Tafsir Holik, bukan Kicau Mania Holik. Baik rekan-rekanku semua, rangkaian acara malam ini akan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah pematerian yang akan dipandu oleh narasumber kita semua pada malam hari ini selama 45 sampai 50 menit yang nantinya akan kita pasang timer di pojok. Kemudian setelah itu ada sesi diskusi dan tanya jawab yang akan saya pandu. Jadi bagi para diskusan yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan, nanti bisa terlebih dahulu raise hand atau jika tidak bisa menyampaikannya di kolom chat komentar. Oke hadirin semua, sebagaimana tema bahasan acara malam ini, yaitu Locating Tafsir Within its Epistemic Space, kita akan mempertanyakan, yakinkah kita sudah adil menempatkan tafsir pada tempatnya? Maka kita yakin penempatan itu tidak merendahkan sang mufasir? Atau jangan-jangan, koar-koar kita dalam menempatkan diskursus dalam tempatnya itu melupakan dinamika pemikiran Islam kontemporer? Kita lupa bentuk-bentuk dan faktor yang membentuknya, dan kita hilaf menyebutnya ia sebagai obat dari penyakit dunia Islam kontemporer. Untuk menjawab seputar hal tersebut, langsung saja kita mulai sesi pertama kita, yakni pemaparan oleh Bidadari Albrans malam hari ini kepada Ibu Lin Iva. Waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum. Suara saya bisa Waalaikumsalam. didengar dengan jelas? Waalaikumsalam. Bisa ya? Oke. Tadi sudah dijawab berarti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa pengelola L Brandstock. Di sini ada Ifah yang saya kenal ya. Tidak menyangka ya Ifah ya, platform yang didirikan Ifah dan teman-teman menjadi sebesar ini, bahkan sudah menerima intern, menjadi ruang belajar bagi seluruh teman-teman dari Prodi IAT dan yang lainnya.
di seluruh Indonesia gitu, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Yogyakarta, tapi di mana-mana. Dan saya kira itu adalah menjadi amal jariah untuk teman-teman semua. Saya sangat bersyukur terlibat di sini beberapa kali dan akan terus berupaya untuk mendukung apa yang dilakukan teman-teman sebisa saya gitu. Saya juga ingin menyapa teman-teman panitia, ada Hadian, ada Ilham, ada Yusron dan teman-teman semua yang kebetulan mereka menjadi mahasiswa di kelas saya semester ini. Dan juga teman-teman lain yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, selamat datang dan terima kasih sudah hadir di sini. Saya tidak menyiapkan PPT, tapi sebentar ya, saya coba. Oke, saya tidak menyiapkan PPT, tetapi saya harap bagaimana saya menjelaskan ini bisa penjelasan saya bisa diterima dengan baik. Tapi mungkin saya nanti akan menampilkan beberapa hal. Dan semoga saya sudah punya hak untuk share screen ya. Oke, sepertinya sudah. Oke, teman-teman, tema yang dibikin oleh panitia, bukan dari saya, itu adalah locating tafsir in its epistemic space. Sebenarnya, materi yang akan saya sampaikan ini adalah apa yang sudah saya sampaikan di kelas hermeneutika Al-Quran, yang mana di kelas itu saya bereksperimen untuk tidak menjelaskan apa itu hermeneutika Al-Quran atau apa itu hermeneutika, tetapi yang kita lakukan ini adalah yang saya coba lakukan dalam kelas hermeneutika Al-Quran adalah justru untuk mempertanyakan bagaimana ceritanya kita sampai di titik ini, kemudian untuk mengenali asumsi-asumsi kita sendiri. Jadi justru menggunakan mata kuliah ini untuk mempertanyakan banyak hal. Poin awal yang saya tanyakan di kelas itu dan apa yang akan saya sampaikan dalam kelas ini itu adalah begini atau begini mungkin. Jadi kenapa kok saya mengelola kelas itu dalam kerangka seperti itu? Karena saya melihat ada problem mendasar dalam bagaimana kita berinteraksi dengan tradisi tafsir. Tentu tidak di seluruh Indonesia, paling tidak di UIN Sunan Kalijaga karena itu yang saya tahu. Apa problem mendasar yang saya lihat? Yaitu kesinisan terhadap tafsir literal. Jadi ketika tafsir literalisme atau tafsir literal, pemahaman yang literal itu tiba-tiba dibayangkan menjadi sesuatu yang kaku, yang jumut, yang mungkin tidak masuk akal, yang pokoknya rasanya itu menjadi tidak sepenuhnya negatif juga, tetapi rasanya menjadi less gitu. Problem kedua, tiba kita membayangkan bahwa bahwa makna itu ditentukan oleh atau bahwa memahami itu membutuhkan pemahaman atas konteks lahirnya teks itu, atau bahwa memahami Al-Quran itu pasti membutuhkan pemahaman atas konteks turunnya wahyu yang disebut konteks makro, itu sebagai sesuatu yang sifatnya universal. Jadi kita tiba-tiba punya bayangan bahwa memahami konteks dari sebuah teks ketika ia lahir, itu menjadi sesuatu yang sifatnya wajib untuk memahami Al-Quran. Bahkan bukan sesuatu yang wajib, sesuatu yang normal, yang lumrah dalam kita memahami teks gitu. Nah, kemudian karena kita punya asumsi begitu, ketika kita membaca ulama di masa lalu yang tidak punya kesadaran konteks, itu kita menjadi mempertanyakan, kok mereka tidak punya kesadaran konteks sih? Gitu. Jadi ada dua problem ini yang saya lihat. Yang pertama adalah problem ketidaksukaan terhadap tafsir literal atau makna literal. Yang kedua, asumsi bahwa pemahaman itu membutuhkan konteks itu sesuatu yang sifatnya dari dulu kayak begitu sampai sekarang.
Eh, yang itu menyebabkan ketika kita melihat bagaimana ulama lalu di masa lalu memahami teks dan tidak mempertimbangkan konteks, itu kita jadi kayak apa sih maksudnya gitu ya. Em, nah, dua hal ini yang memantik saya untuk mengelola kelas yang saya ajar ini dengan sebuah eksperimen tertentu yang sebagiannya akan coba saya sampaikan di ruang ini. Beberapa hari pertemuan yang akan saya sampaikan saya kompres menjadi apa padatan ya. Nah, di kelas itu yang saya lakukan untuk mencoba mengurai dua problem tadi itu, saya mengajak teman-teman mahasiswa untuk membaca, membandingkan tafsirnya Al-Baydawi, kemudian tafsirnya Al-Baydawi atas surat tentang ayat tentang pencurian itu, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Saya minta teman-teman untuk membaca penjelasan atas ayat itu di tafsirnya Al-Baydawi, kemudian di kitab fikih Fathul Qorib, kemudian di tafsir kontekstual. Em, Mereka bekerja dan coba kita lihat ya, bagaimana Baidowi menafsirkan ayat ini, kemudian sebelum kita nanti masuk ke tafsir kontekstual, bagaimana tafsir kontekstual menafsirkan ayat ini. Share. Mana words apa? Ini dia. Nah, ketika kita melihat bagaimana Al-Baydawi menafsirkan ayat ini, tentu di bagian awal adalah analisis kebahasaan, ya sintak atau i'rab, grammar, kayak begitu. Ada analisis qiraat di sini. Kemudian dijelaskan sarikoh itu apa. Pencurian di sini bukan sembarang pencurian, tetapi pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tempatnya itu adalah tempat hirs itu ada penjelasan yang panjang nanti apa itu hirs, yaitu tidak di sembarang tempat tapi di sebuah tempat yang gampangnya kalau lemari ya dikunci gitu, kalau tidak dikunci berarti tidak memenuhi syarat hirs gitu. Terus ada nisabnya yaitu seperempat dinar sesuai dengan hadis Nabi ini, dan kemudian terkait kata aidiyahuma ada perbedaan di kalangan ulama itu sampai sini sampai lengan atau cuman segini gitu. Terus kemudian di akhir, ini di ayat berikutnya, ayat 39, dijelaskan bahwa oke, taubat di sini itu untuk uh, mengcancel gampangannya ya, azab di akhirat, tetapi apa namanya, tetapi tidak mengcancel had atau hudud itu uh, menurut pendapat mayoritas ulama karena ada hak orang yang dicuri di situ. Kalau kita lihat dari apa namanya, dari bagaimana Baidowi menafsirkan ayat ini, ada fokus terhadap aspek kebahasaan yang kuat, kemudian ada hadis, ada analisis hadis di situ. Entah lewat mekanisme amkhos ya, bahwa sarikoh itu kan umum ayat itu ya, tetapi kemudian ditaksis oleh hadis yang menyebutkan bahwa syarat-syaratnya apa namanya sarikoh itu apa atau apa sarik itu apa gitu. Kemudian Aidiyahuma juga begitu, dia kemudian ditakyid oleh hadis tentang tangan mana dan seterusnya gitu. Jadi ada dua aspek itu, aspek analisis kebahasaan, analisis hadis yang sangat kuat. Nah, melihat ayat ini, tentu ayat ini muhkam. Kemudian apa namanya? Ayat ini tentu muhkam, dalahlahnya qot'i, gampangannya sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Mau ditafsirkan apa lagi? Makna ayat ini, yaitu maknanya ya makna zahirnya itu. Atau literalnya, gampangannya ya kalau pencurian hukumannya adalah potong tangan. Nggak bisa diapa-apakan lagi lah gampangannya. Sudah jelas gitu. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada teman-teman semua di sini. Apakah makna ayat ini kan begitu ya, kalau
mencuri ya potong tangan. Saya ingin bertanya ke teman-teman di sini, kira-kira dalam sejarah atau dalam tradisi Islam sepanjang ini ya 1400-an lebih, hampir 1500 ya. Hukum potong tangan ini atau hukuman potong tangan ini diaplikasikan dengan apa ya, masif atau sangat jarang sekali diaplikasikan dalam sejarah Islam. Coba yang membayangkan bahwa ini tuh diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu, bisa memberikan respon dengan entah apapun, hati atau jempol atau tepuk tangan atau apapun. Oke, tidak, iya. Ini teman-teman yang ada di kelas saya ini kayak ngulang ya. Oke ya, jadi ada beberapa teman yang mengasumsikan bahwa hukuman itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya sewajarnya diaplikasikan gitu. Ada yang mengatakan jarang. Nah, kalau kita melihat em, apa namanya, penjelasan dari sarjana hukum Islam terkait dengan hudud atau kisos, mereka itu jarang sekali diaplikasikan dalam tradisi hukum Islam. Maknanya itu begitu. Tetapi operasional dari hukum itu tidak ditentukan oleh maknanya. Makna ayat itu stabil sampai kita mengenal kita mengenal tafsir kontekstual atau hermeneutika Al-Quran, gampangannya ini bahasa generalis kasarnya ya. Tapi makna ayat itu sebagaimana disampaikan Baidowi itu stabil sepanjang 1000 berapa ratus tahun itu. Makna itu stabil, kan sudah jelas mau diapakan lagi gitu. Tetapi yang perlu diingat ternyata operasional dari hukuman itu tidak ditentukan oleh makna literal itu. Kok bisa demikian? Bagaimana? Karena ternyata bahwa em, bahwa ulama di masa lalu lewat tradisi fikih itu mengembangkan syarat-syarat yang sangat ketat yang menyebabkan aplikasi dari hukuman ini itu menjadi sangat sulit. Bagaimana tadi itu sarikoh dibatasi ya, tidak segala jenis pencurian, kemudian ada unsur darurat atau tidak, sudah memenuhi nisab atau tidak, barangnya memenuhi, barang yang dicuri memenuhi syarat hirs atau tidak, dalam penjagaan atau tidak gitu. Ada mekanisme hukum secara tertulis yang memungkinkan ini itu sulit sekali untuk diterapkan. Meskipun maknanya itu tidak diubah karena sudah sangat jelas. Selain sebagaimana data tertulis dalam kitab-kitab fikih, makanya kita di kelas itu juga membaca Fathul Qorib ya. Yang di situ cukup detail, kalau dibaca ya rasanya kayak ya memang begitu hukumnya gitu. Ada ekosistem hukum yang membentuk jaringan otoritas waktu itu. Dan misalnya dalam konteks Mamluk ya, Mamluk itu tahun 1250-an sampai 1500-an ya, sebelum Turki Utsmani, sebelum akhirnya diambil Turki Utsmani gampangannya. Dan saya kira ini merefleksikan secara kasar kondisi apa ya, konteks penegakan hukum dalam tradisi apa, dinasti-dinasti Muslim gitu ya. Ketika ada pencurian, misalnya dalam konteks pasar, itu yang mengatasi ya, yang menyelesaikan masalah itu adalah muhtasib disebutnya. Manajer atau polisi pasar lah gampangnya begitu. Dan itu nanti akan dilakukan penelitian, pengkajian yang biasanya hukumannya tidak hudud tetapi takzir. Atau kemudian ketika ada kasus pencurian ya di luar konteks pasar misalnya, kasus kasus pencurian yang apa yang terjadi dan itu dilaporkan, kemudian dilaporkan ke Kodi. Kodi ini nanti bisa hakim ya, Kodi. Kodi nanti kalau misalnya dia melakukan pengkajian dan salah satu proses pengkajian itu mungkin dia akan bertanya kepada mufti.
Kira-kira kalau kasus begini bagaimana penyelesaiannya gitu, tanya ke mufti, minta fatwa ke mufti. Nanti kalau misalnya putusannya itu tidak disepakati oleh terdakwa, gampangannya dia bisa mengajukan banding ke wilayatul madzalim gitu. Yang itu court atau pengadilan di bawah kerajaan. Eh, dan yang nangkep atau mungkin yang eksekusi ada syurtoh gitu, atau polisi gitu. Jadi ada semacam ekosistem hukum yang agak berbeda dengan, atau bukan agak berbeda, yang berbeda dengan konteks negara modern di mana kita tinggal gitu ya. Em, jadi yang legislatifnya yang bikin hukum adalah fuqaha gitu. Dan fuqaha itu ya ulama lepasan gampangannya. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi itu mereka bahkan dipenjara ya oleh punya punya cerita di penjara atau ditangkap kan karena perlawanannya terhadap dinasti di mana mereka hidup waktu itu gitu ya. Tapi orang-orang seperti itu, ulama-ulama seperti itu yang menulis kitab-kitab fikih menjadi legislatif. Nah, kalau sekarang hari ini kan legislatif, yudikatif, apa namanya, eksekutif kan negara semua ya. Jadi dulu ada pembagian semacam itu. Ada ekosistem yang menjadikan hukum itu sangat sulit untuk diaplikasikan. Hal lain itu ini misalnya, saya akan share screen lagi. Ada sebuah prinsip dalam tradisi hukum Islam yang menjadikan tidak semudah itu diaplikasikan hukuman itu. Ini artikel yang ditulis oleh seorang profesor Muslim dari Georgetown University ya, Jonathan Brown, di Yakin Institute, tentang stoning and hand cutting, rajam dan hudud potong tangan tadi itu. Ada bentuk tulisan artikel, ada bentuk apa namanya, infografis semacam ini kalau teman-teman mau baca. Tapi yang saya mau bilang ini ditulis oleh Intisar Rob, Doubt in Islamic Law, History of Legal Maxims, Interpretation and Islamic Criminal Law. Daud Syubhah ya dalam bahasa Arab, ditulis oleh Intisar Rob, dan Intisar Rob ini seorang profesor kulit hitam Muslim yang mengajar di Harvard University. Dalam apa ya, ada sebuah prinsip yang namanya subhah itu, yang mana ketika ada keraguan dalam pengkajian tadi itu, hudud ya tidak bisa diaplikasikan. Gampangannya prinsipnya itu lebih baik tidak menghukum daripada salah menghukum. Makanya di sini judul review dari buku ini yang ditulis oleh Elias Saba itu The Art of Not Punishing. Artinya ada mekanisme-mekanisme seperti itu yang memungkinkan meskipun makna dari ayat itu ya makna zahirnya, tetapi itu tidak menjadi dasar bahwa hukuman potong tangan itu diaplikasikan begitu saja dalam tradisi Islam. Justru para peneliti menyebutkan bahwa hudud atau kisos itu sangat jarang sekali diaplikasikan. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau memang demikian situasinya, kenapa kemudian kita membutuhkan tafsir kontekstual? Wong, it's not a problem gitu kan? Oh, nggak ada masalah, atau apa masalahnya? Nah, kenapa kok kemudian membutuhkan tafsir kontekstual? Gitu. Itu pertanyaan saya ke teman-teman waktu itu. Mereka mikir, gitu ya. Nggak tahu teman-teman mikir nggak yang di sini? Mereka mikir, iya ya, apa ya, begitu ya. Itu gampangannya. Begitu nggak Hadian? Saya nggak tahu. Yusran gitu nggak pas saya bertanya itu waktu itu? Atau ini ada Salma juga di sini? Dan apa maknanya kemudian ketika beberapa tokoh tafsir kontekstual itu mengkritik tafsir literal atau tafsir tekstual? Abdullah Said punya kategorisasi tafsir apa, tekstualis approach, kontekstualis approach, quasi tekstualis, kontekstualis approach misalnya. Kemudian dalam buku Seni Memahami, salah satu kitab hermeneutika ya ditulis oleh Romo Franciscus Hadi Budiman, atau kita biasa manggil Romo Franky, itu disebutkan problem yang direspon oleh hermeneutika itu adalah literalisme.
Nah, tapi kan literalisme nggak masalah di dalam tradisi Islam. Kemudian mengapa kemudian butuh tafsir kontekstual? By the way, ketika saya menyebutkan tafsir kontekstual, itu saya hampir menyamakannya dengan hermeneutika Al-Quran. Karena asumsi keduanya adalah asumsi kesadaran konteks dan kesadaran untuk menggali makna di luar makna literalnya, gitu ya. Atau makna ideal moral, atau hikmah, atau maksud, gitu ya. Oke, nah kemudian eh, apa namanya? Kemudian kita mencoba untuk menggali kenapa kemudian dibutuhkan atau beberapa ulama itu membutuhkan tafsir kontekstual. Yang pertama, kemudian kita ya ada beberapa penjelasan tentu ya, tapi tiga penjelasan yang kita bahas dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah keruntuhan tradisi tadi itu. Jadi dengan kolonialisme kemudian kita masuk ke dalam konteks negara bangsa, tradisi tadi itu ada muhtasib, ada bazar ya, atau suk gitu. Muhtasib, kemudian ada qadhi, ada mufti, ada fuqaha ya, kemudian ada wilayatul madzalim, ada syurtah atau polisi. Ekosistem hukum itu runtuh. Mereka ada, masih ada tentu. Kita masih punya fuqaha dan lain-lain, tapi sudah tidak dalam jaringan yang saling apa namanya berkelindan satu sama lain. Jadi ekosistem itu runtuh. Yang akhirnya, yang kedua, lahir negara bangsa. Negara bangsa itu hukumnya sangat berbeda dengan bagaimana hukum dipraktikkan dalam tradisi Islam, tradisi dinasti-dinasti Islam dulu atau pra negara bangsa, di mana kemudian hukum itu menjadi dipahami sebagai hukum tunggal. Hukum positif itu kan hukum tunggal yang abstrak. Kalau dulu hukum itu biasanya case by case. Ada kasus, dikaji, dijawab. Salah satu contoh menariknya itu kalau teman-teman ingat beberapa sebelum eranya MBS ya, Muhammad bin Salman menjadi apa ya orang nomor satu dalam kerajaan Saudi hari ini, em, atau mungkin ketika dia masih awal-awal ya. Anyhow, tapi beberapa waktu yang lalu di Arab Saudi itu ada hukum larangan nyetir bagi perempuan, ya kan teman-teman mungkin ingat. Dan itu di kepala kita, oh orang Arab Saudi ini konservatif, gitu-gitu ya. Kalau teman-teman tahu ceritanya, itu ceritanya begini. Ya, kok tahu kok diceritain ya. Kalau misalnya teman-teman tidak tahu ceritanya, saya ceritain gitu ya harusnya ngomongnya ya. Em, jadi ada apa sebenarnya itu fatwa, fatwa. Tapi kemudian dia dijadikan oleh hukum negara. Nah, disitulah problemnya hukum negara bangsa, hukum positif itu seperti itu. Eh, yang dulu sebelumnya secara umum gitu, hukum atau pandangan hukum itu case by case. Dalam kasus tertentu diselesaikan case by case. Sekarang contohnya ya, contoh lain selain bagaimana fatwa yang artinya satu orang bertanya keluar fatwa, tapi fatwa itu dijadikan hukum universal untuk semua orang di Arab Saudi gitu kan. Contoh lain adalah teman-teman pertanyaan kita dalam menafsirkan ayat itu jadi mirip kayak gitu. Misalnya bagaimana hukum waris untuk konteks hari ini. Itu kan sangat besar konteks hari ini, saya bayangkan abstrak gitu ya, abstrak untuk hari ini semua orang gitu. Eh, yang saya membayangkan dulu cara berpikirnya tidak begitu. Makna ayat itu ya begitu, yang laki-laki itu ya begitu, perempuan ya separuh dari laki-laki gitu. Tapi kemudian persoalan itu diselesaikan case by case sesuai dengan apa namanya kebutuhan konteks apa namanya kasus per kasus itu. Dan nanti eh, misalnya seseorang akan minta fatwa ke apa namanya ulama Maliki, dia nggak cocok, bisa ke Syafi'i, bisa ke Hanafi, bisa ke Hambali ya dalam konteks ketika empat madhab itu berjalan bersamaan gitu. Eh, jadi cara kerjanya agak berbeda begitu. Itu yang kedua. Jadi mengapa kok apa namanya literalisme itu menjadi bermasalah dalam konteks negara bangsa ini? Kemudian kita gara-gara kita terbiasa dengan hukum seperti ini yang universal, abstrak, tunggal gitu. Kita membayangkan makna Al-Qur'an itu
sama dengan makna operasionalnya. Padahal dulu yang namanya makna Al-Quran belum tentu operasionalnya begitu gitu. Ada syarat-syarat panjang itu, kita sudah kehilangan imajinasi tentang syarat-syarat yang panjang itu gitu. Em, apa namanya? Jadi makna Al-Quran itu menjadi dibayangkan menjadi makna operasionalnya gitu. eh yang ketiga, ada standar baru di era modern yaitu HAM, hak asasi manusia gitu. Yang mana asumsi dasarnya manusia itu memiliki hak. Nah, kalau teman-teman tertarik bisa mengulik hak atau rights dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, itu apakah sama dengan hukuk dalam bahasa Arab? Clue dari apa namanya? Spoiler dari saya tidak sama gitu ya. Tetapi itu untuk bahasan yang lain. Yang pasti bahwa tiba-tiba dalam kerangka standar moral modern ini, hukuman potong tangan, hukuman yang sifatnya fisik, korporeal, itu dilihat sebagai sesuatu yang tidak manusiawi, melanggar hak tubuh, dan seterusnya. Nah, dalam konteks seperti ini, terutama konteks yang terakhir tadi itu ya, em, menjadi ada di apa beberapa ulama, ya beberapa pemikir itu menjadi membayangkan bahwa Al-Quran perlu dibaca ulang supaya Al-Quran tetap relevan di hadapan dunia yang berubah, supaya hmm, ya apalagi dalam konteks itu saya membayangkan kolonialisme dan imperialisme global hari ini, posisi Islam di dalam peradaban dunia itu kan rodanya lagi di bawah, gampangannya kan begitu ya. Ada tekanan-tekanan, kritik-kritik terhadap Islam. Islam itu agama yang penuh dengan kekerasan. Islam adalah agama yang kejam. Ada respon-respon semacam itu dari orientalis mungkin atau dari yang lain. Ada pressure rasanya untuk mencoba menjelaskan ulang Islam menjadi tidak seperti itu. Apalagi dalam kerangka di mana dunia kemudian punya HAM gitu ya. Yang HAM itu punya detail-detail tertentu ya tentang kesetaraan, kemudian tentang hak dan lain-lain. Nah, dalam dunia yang semacam itu, hudud, kisos, bahkan relasi gender gitu, itu menjadi yang lama ya menjadi dilihat bermasalah dan kemudian perlu melakukan penafsiran ulang terhadap ayat itu. Yang itu bisa jadi menjadi sebuah upaya dari beberapa ulama ini maunya itu untuk menjadikan Al-Quran untuk terus relevan di sepanjang zaman gitu. Makanya kalau kita melihat beberapa ayat yang dibahas dalam tafsir kontekstual itu adalah demokrasi, relasi antar umat beragama, hudud, kisos, relasi gender, misalnya ayat-ayat semacam itu ya. Dan cara kerjanya seperti kita bayangkan itu adalah menggali konteks masa lalu, baik asbabun nuzul mikro, asbabun nuzul makro, dan konteks masa kini. Kemudian makna historisnya apa, kemudian ideal moral atau maksud atau maghza, signifikansi itu apa. Kalau yang dulu itu hikmah ya dalam tradisi tafsir yang dulu itu disebut hikmah, yang mana hikmah itu tidak bisa menjadi standar atau dasar hukum hanya untuk mengetahui bahwa ya hukumnya Allah itu punya hikmahnya gitu. Tapi itu kemudian menjadi dasar hukum hari ini. Makanya ayat itu di hadapan tafsir kontekstual menjadi bermakna potong tangan, hukuman pencurian potong tangan itu adalah makna historis konteks waktu itu. Nah, makna sebenarnya dari ayat ini itu adalah adalah eh, apa namanya yang melampaui makna literalnya yang disebut maghza atau ideal moral tadi itu. Yang makna itu bisa bermakna perlindungan properti atau hifdzul mal misalnya, atau pencegahan atau stabilitas sosial. Itu menjadi makna dari ayat itu. Maknanya itu. Kalau ini adalah makna historisnya gitu ya. Nah, pertanyaannya yang waktu itu saya sampaikan untuk mengganggu teman-teman mahasiswa, jika demikian, jika tafsir kontekstual bergerak dengan kerangka demikian, apakah kemudian ini tidak bermakna bahwa kita menjadikan HAM sebagai standar moral, menjadi standar, menjadi timbangan untuk menentukan benar tidaknya atau akurat tidaknya tafsir? Artinya HAM kemudian di sini Al-Quran ada di bawah HAM yang
tafsir itu disebut akurat atau benar atau tidak, itu ditentukan oleh HAM gitu. Mereka berpikir lagi. Nah, nggak tahu teman-teman ikut berpikir tidak. Ya, silakan direnungkan dan direfleksikan gitu ya. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ingin berpanjang-panjang. Ada banyak hal yang bisa dikulik dari sini dan eh, sebagai poin terakhir sebenarnya yang coba ingin saya sampaikan ke teman-teman itu adalah bahaya anakronisme. Jadi kadang anakronisme itu makna literalnya ketidakcocokan penempatan waktu ya, ketidakcocokan. Jadi bagaimana kita membaca membaca masa lalu itu dengan alam pikir kita hari ini. Yang itu kadang sering tidak kita sadari gitu. Tidak empan papan lah gampangannya begitu. Jadi ketika kita melihat tafsirannya figur-figur seperti Baydawi gitu, itu kita menjadi melihat kok tafsirnya kok begini ya. Terus kemudian sepanjang sejarah, coba teman-teman kulik ya, melakukan eh, apa namanya eh, kajian diakronik terhadap kitab-kitab tafsir atas ayat ini. Dugaan besar saya, maknanya ya begitu. Gitu. Mungkin teman-teman akan bertanya, kok tidak kreatif sih mereka dalam melahirkan makna? Kok ini literal sih, kok kaku, kok begini gitu ya. Itu jangan-jangan kita sedang memaksakan asumsi kita atas apa itu makna ke konteks mereka. Nah, caranya menurut saya untuk keluar dari situ, yang pertama adalah menyadari asumsi-asumsi kita sendiri. Yang kedua, itu kita sebisa mungkin membaca Al-Baidawi, Fathul Qorib itu dalam eh, pandangan dunia, dalam kerangka epistemik mereka sendiri. Atau dalam bahasa Inggrisnya biasanya in their own terms. Gitu. We study these figures, these scholars in their own terms. Tidak memaksakan kerangka kita ke dalam apa namanya eh, pemahaman mereka atau cara mereka memahami. Ada satu yang saya apa namanya ada satu yang saya lupakan terlewat tadi itu. Jadi eh, dalam hemat saya kemudian sebenarnya yang sedang dikritik oleh mufasir kontekstual itu adalah literalisme modern. Mungkin juga merambah ke literalisme di era pramodern juga sih. Eh, apa ya? Tapi ya itu paling tidak kita melihat bagaimana di era pramodern itu bagaimana sebuah kasus hukum itu bekerja supaya ditafsirkan dan bagaimana makna itu tidak selalu menggambarkan operasional dari ayat itu. Oke, ini yang saya sampaikan adalah em, patahan kecil dari apa yang kita diskusikan di kelas yang saya ajar semester ini. Semoga memantik teman-teman untuk berpikir, bertanya, atau mungkin tidak sepakat. Dan apa namanya kita lanjutkan ke sesi berikutnya, sesi diskusi. Terima kasih dan saya kembalikan ke Yusron. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya yang sangat mendalam sekali ya Ibu, berisi sekali juga bagi kita semua. Bahkan sampai teman-teman diskusan aja itu udah mengangkat tangannya sebelum diskusi ini selesai gitu. Jadi baik, kita lanjutkan ke sesi kedua yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat atau bertanya suatu hal kepada pemateri kita, silahkan mengangkat tangannya, raise hand, atau jika tidak bisa menuliskannya di kolom chat komentar. Nah, untuk itu sebelumnya saya izin bertanya, Ibu. Untuk pertanyaan apakah langsung dikumpulkan terlebih dahulu atau dijawab satu-satu ya Ibu? Bisa kita kumpulkan 2 sampai 3 mungkin. Dan nanti kita harapkan maksimal jam 9 selesai ya. Ya, baik Ibu. Oke, baik kepada saudara Muhammad Khairul Hadi yang sudah raise hand. Di waktu dan tempat kami persilahkan jika ingin bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya, Mas? Kedengaran. Ya. Begini, Mbak Lin. Ini karena yang dikaji adalah ayat dicontohkan tentang hukum ya. Karena background saya adalah S1, S2 hukum, maka di dalam hukum itu berlaku logika sederhana kalau ada orang belajar usul fikih itu.
kita itu harus memaksa sesuatu yang terbatas untuk menjawab sesuatu yang tidak terbatas. Maka kemudian timbul ada kias, ada sebagainya, dan sebagainya. Jadi kita harus memaksa sesuatu yang terbatas untuk menjawab sesuatu yang tidak terbatas. Sesuatu yang terbatas adalah teks Quran, untuk menjawab sesuatu yang tidak terbatas adalah perbuatan manusia. Maka di usul fikih itu paling paling untuk bisa memberikan liberalitas rasionalisnya itu di situ. Gimana seorang ahli hukum dipaksa untuk bisa berpikir menjawab terhadap sesuatu yang tidak terbatas dengan hal yang terbatas tadi itu. Wah, maka kemudian pertanyaannya adalah kalau dalam kerangka seperti itu, tafsir literalis itu diperlukan apa tidak? Nah, itu 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 juga jadi pertanyaan pertama. Yang kedua, yang jenengan apa itu eh, angan-angan itu juga terjadi, Mbak Lin. Misalnya contohnya begini, sampai hari ini ketika kita membaca tafsir Ali As-Sobuni, siapapun pasti kenal kalau anak hukum Islam ya, tapi kalau anak tafsir mungkin tidak menjadi bacaan yang wajib. Kita sampai hari ini pun menentukan arah kiblat dan apapun itu paling mudah dan paling rasional itu pakai Ali As-Sobuni. Nggak perlu kontekstual yang lain. Maka tadi itu pada satu sisi, satu titik memang harus membaca apa yang jenengan katakan tadi itu dimensi literal pada zamannya. Itu aja komennya, mungkin nanti bisa dikasih komentar, Mbak. Dua pernyataan yang ada indikasi pertanyaan tadi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusron, saya berubah pikiran. Kalau misalnya saya jawab langsung gimana? Satu saya respon langsung. Soalnya takut Baik, lupa. dipersilakan Ibu. Oke, oke. Ada relasi kuasa di sini. Yusron nggak berani nolak. Canda ya Yusron ya. Em, justru poin saya itu Mas Hadi, bahwa ketika kita membayangkan kita punya imajinasi tentang literalisme itu seperti apa gitu. Tapi kadang kita membayangkan literalisme yang dipraktekkan dalam berbagai konteks itu seperti yang kita bayangkan. Dan penjelasan saya tadi itu sebenarnya adalah sebuah upaya saya untuk apa namanya menggelitik teman-teman bahwa literalisme itu tidak selalu semenyeramkan yang kamu bayangkan gitu. Kalau kamu membayangkan itu menyeramkan gitu, atau bahwa literalisme itu di apa namanya dipraktikkan secara beragam. Dan saya tadi memberikan contoh ya dalam tradisi Islam. Itu ada satu buku menarik, Islam and Literalism, Robert Gleave atau siapa yang menulis tentang itu. Kalau teman-teman mau membaca lebih jauh terkait dengan itu ya. Kemudian apa namanya, saya tidak tahu ini merespon langsung atau tidak, tetapi em, saya melihat ya poinnya adalah bahwa bagaimana ayat itu ditafsirkan. Tentu saya menggunakan ayat hukum itu supaya jelas dan gampang aja ya sebagai case gitu dalam dalam mata kuliah ini. Karena kebetulan juga yang banyak dibahas dalam tafsir kontekstual kan juga ayat-ayat hukum gitu. Nah, teman-teman bisa melihat nanti tafsir ayat-ayat yang lain gitu. Bahwa makna dari ayat itu tidak menentukan atau tidak menggambarkan secara utuh operasional dari ayat itu. Dan by the way, sebenarnya refleksi saya ini yang jawabannya baru saya temukan beberapa tahun terakhir, itu sebenarnya dipantik oleh seorang mahasiswa yang saya waktu itu ngajar sebelum tahun 2019 sebelum saya ke Chicago. Em, Entah tahun berapa ya, mungkin 2018 atau 2017 gitu. Waktu itu saya mengajar pemikiran tafsir kontemporer dan mahasiswa itu bilang, Bu, em, persis seperti yang saya sampaikan tadi. Dan dia anak
Ma'had Ali gitu ya, yang sangat dekat dengan tradisi fikih, usul fikih begitu. Entah contoh apa yang dia pakai, tapi taruh aja contohnya adalah ayat potong tangan tadi itu, kasus pencurian gitu. Memang hukumnya begitu, Bu, tapi syarat-syaratnya itu, tapi ulama itu mekanismenya membangun syarat yang panjang sekali. Eh, Nah, itu yang kemudian saya tertegun ketika itu, iya ya, ada apa ini? Dan itu yang salah satu pantikan yang membawa saya kepada apa ya, petualangan untuk mencoba membayangkan epistemic space mereka waktu itu seperti apa sih? Apakah benar-benar berbeda dengan kita hari ini? Tadi pertanyaan kedua apa, Mas, atau komentar kedua? Saya lupa. Makanya saya tuh bukan hafidhoh, alibi ya. Tadi yang kedua apa, Mas Mas Hadi? Ini Yusran Moderator kayak pekerjaanku kok kayak diambil ya sama. moderatornya ingat nggak tadi, Mas? Ini umur-umur segini udah hilang ini, Mbak. Ya apa sih? Hmm, itu Mbak soal ini. Ternyata kalau kita membahas tentang ayat menghadap kiblat aja itu masih sangat literalis sampai hari ini. Jadi apa yang jenengan renungan tadi itu ternyata juga ya masih relevan penggunaan literalis tadi dalam konteks literalis yang I yang see. yang Oke. itu maksud saya itu. Ya, tapi memang mungkin tafsir apa ya, literal itu dalam konteks negara bangsa apakah pas atau tidak, kita bisa case tadi, kemudian case-nya di Iran seperti apa, case di Arab Saudi seperti apa, apakah benar-benar menjadi masalah atau bagaimana gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak yang masih bisa dieksplor. Saya kira itu ya, saya kembalikan ke Yusron. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Ibu. Selanjutnya ada Mas Asri yang presiden. Silahkan jika Mas Asri ingin menanggapi atau bertanya kepada materi waktu dari layar kami persilakan. Saya dulu atau Mas Fauzi dulu, Mas Yusron? Eh, Mas Fahri aja dulu. Oke, thank you. Em, Sebenarnya harusnya Mas Fauzi dulu ya, karena dari urutan dia yang lebih duluan Raisen. Oke, sebelumnya saya pengen nyapa dulu. Selamat malam, Bu Lin. Eh, saya Fahri, kalau jenengan masih ingat. Kita kayaknya untuk online ketemu untuk kedua kali ya ini ya. Pertama kali waktu Ibu ngenalin, uh, seingat saya itu pada waktu Ibu membuka seminar sekolah tinggi-tinggi. Dan saya sempat bertanya pada waktu itu, di mana kalau saya tidak salah ingat, nanti mungkin Ibu bisa ngoreksi, Ibu mendeklar setidaknya kalau nggak mengikuti, mengembangkan, atau bahkan em, cukup tertarik dengan apa yang Ibu sebut sebagai Asadian Framework ya untuk melihat semua ini. Jadi bagi teman-teman di forum ini, cara Ibu Lin bertanya itu merepresentasikan sebagian atau bahkan mungkin sepenuhnya dari bagaimana Talal Asad bertanya tentang seluruh konsep yang sudah kita terima, kita telan, dan kita anggap sebagai sesuatu yang taken for granted, ternyata banyak persoalannya di situ. Mungkin saya mau highlight tiga hal ya. Yang pertama perihal bagaimana modernitas itu merubah cara kita membayangkan makna dan mungkin kita bisa berkeberatan kalau Ibu Lin tadi mengontraskan hukuk dengan rights itu dua hal yang berseberangan. Saya kira juga makna dan meaning itu dua hal yang at certain point kita sering campur adukan gitu ya. Nah, kehadiran negara bangsa dan kolonialisme itu saya kira cukup memukul bukan hanya eh, konteks bagaimana kita mengembangkan tata kelola di masyarakat dan komunitas Muslim, tapi bagaimana scriptural engagement kita. Ya, bahasanya Syah Hamid itu kan hermeneutical engagement with the text ya, itu sangat berbeda. Medianya berbeda, tujuan pengajarannya berbeda, dan lain seterusnya. Nah, sampai pada di titik kalau kita lihat Ibu Johanna Ping itu kan menggarisbawahi bahwa dulu Quran itu dikonsumsi dan diperform oleh kalangan quote unquote elit ya.
Sekarang kayaknya lay people, influencer, Yang bahkan mungkin sarjana yang tidak cukup ar-rosihun itu bisa menafsirkan Quran secara kontekstual, sangat berbeda lah karena memang pergeseran sentralitas Al-Quran menjadi hidayah di tangan beberapa kalangan modernis awal seperti Abdu, kemudian Ahmad Khan, Dihlawi itu. Nah, apa yang tanya dari perubahan bayangan semacam itu adalah bahwa kalau tadi ya, kalau kita mengikuti logika dari pertanyaan Ibu Lin, mungkin teman-teman bisa punya jawaban yang berbeda. Tetapi saya membayangkan bahwa kalau misalkan cara kita mengakses tradisi menggunakan nilai, norma, kerangka pikir, worldview modern itu rawan menjadi anakronisme seperti yang kita lihat di beberapa kasus ya, bahkan banyak mungkin skripsi, tesis, disertasi di PTKIN yang menggunakan pendekatan yang sangat anakronistik begitu. Tapi apakah kita juga bisa mengatakan bahwa nilai-nilai kemodernan apapun bentuknya ya, dari yang paling sederhana seperti cara kita membayangkan makna Quran sampai sistem bagaimana kita bernegara itu sepenuhnya tidak berkontribusi kepada perkembangan tradisi dan worldview kita gitu. Nah, kalau bicara masalah locating in epistemic space, kemarin ini Bu, waktu di Graduate Forum saya sempat mempropos bahwa memang epistemic space itu kan semacam ruang konfigurasi intelektual yang mana satu generasi dengan generasi yang lain itu berbeda cara mengkonfigurasi karena mekanisme verifikasi kita berbeda satu dengan yang lain. Kalau semisal kita dari zaman modern tidak bisa memvonis tradisi yang dengan ekosistem yang Ibu explain tadi terkait hukum, apakah pada saat yang sama dengan menghadapkan ke dunia dan kondisi modern, kita juga tidak bisa memvonis gaya hidup kita hari ini berdasarkan tradisi yang dulu? Kan kalau dulu kalau sekarang kita tidak boleh memvonis karena rentan anakronisme nilai standar modern kita dengan tradisi klasik. Tapi bagaimana Ibu ngelihat bahwa kita hari ini hidup di era modern? Apakah kita masih harus align dengan ekosistem atau tradisi yang kita bayangkan atau yang sedang Ibu jelaskan tadi? Karena sejauh yang saya tahu, Alasdair MacIntyre yang merupakan salah satu filsuf rujukan dari Asad itu membayangkan bahwa tradisi itu contested and negotiable. Bahwa tradisi itu mengalami kembang kempis, dia terbuka, dan saya kira salah satu kontribusi terbesar dan ini juga direkam dengan sangat jelas ya sama Ibu Johanna Ping, beberapa sarjana-sarjana pengkaji tafsir sebagai genre literatur bahwa modernitas itu berkontribusi bagi perkembangan, I think in positive ways ya. Nggak tahu kalau misalkan medianya berkembang dan Quraish Shihab oleh Johanna Ping itu dijadikan satu example yang cukup menarik bagaimana genre tafsir itu dinegosiate tetap dengan mempertahankan kelanjutan tradisi, tapi juga menjadikannya medan untuk merespon masalah. Nah, yang terakhir perihal konteks negara bangsa dan sistem hukum ya. Nah, bahwa kalau explanation dari Halak itu melihat bahwa oke, legislatif, yudikatif, eksekutif sebenarnya ini kan juga istilah modern invention ya. Jadi kita tidak tidak kita perlu hati-hati untuk membaca kode kita, syurtoh kita dalam kerangka itu. Tapi kalau sekalipun dulu itu tidak terintegral dalam pengertian dia lebih bergerak di level organik daripada satu payung yang sangat koheren dalam satu apa yang disebut Montesquieu sebagai konstitusionalisme gitu. Apakah kemudian ketika kita melihat sistem hukum modern itu, kalau yang Ibu persoalkan adalah bagaimana sistem hukum modern tidak boleh semena-mena untuk menilai bagaimana ekosistem hukum klasik bekerja. Bagaimana Ibu ngelihat cara kita rethinking our tradition instead of vis-a-vis atau class of civilization dengan sistem hukum modern yang pada faktanya kita yang
saya kira kita agak lumayan sulit. Saya pernah dengar pernyataan eksplisit dari Bib Aji bilang, kayaknya sistem hukum modern dan demokrasi adalah salah satu eksperimen yang terbaik yang kita punya hari ini untuk membayangkan bagaimana mengelola tata kelola itu. Kendati pun asesmennya tidak bisa anakronisme terhadap tradisi kita, tetapi apakah pada saat yang sama kita tidak bisa mendialogkan tradisi yang sudah panjang itu, tentu saja dengan sangat yang diskursif, dengan yang sangat serius ya. Mengingat bahwa negara bangsa bagi sebagian pengkaji itu adalah yang mungkin bukan yang terbaik, tapi yang paling mungkin yang bisa kita bayangkan. Karena kalau kita ngelihat aliansi ulama negara, tesis Kuru itu, saya kira ekosistem klasik atau tradisi klasik juga bukan tanpa masalah, saya kira. Itu ada banyak problemnya di situ. Dan Kuru berhasil memotret itu di bukunya. Mungkin itu Ibu Lin respon dan juga pertanyaan saya. Saya nggak tahu ada berapa pertanyaan yang tadi sempat saya highlight. Oh ya, mumpung ingat, maaf. Mungkin pendapat personal Ibu Lin ya. Bagaimana Ibu Lin ngelihat Iran yang menjadi antitesis bagi modern civilization? Ya, mungkin itu personal aja di belakang dan ini not in academic sense. Saya pengen dengar pengalaman Ibu dan pembacaan Ibu ngelihat itu. Gini tuh, thank you. Atau kita kumpulkan ya, biar saya nanti bisa menyesuaikan waktunya nggak sampai jam 9 begitu. Karena saya punya Oh, baik. ide baru, mencatat tadi. Jadi aman insya Allah. Bagaimana Yusron kalau begitu? Baik Ibu, terima kasih atas ide baru Ibu karena saya sendiri pusing untuk mencatat. Oke, baik Ibu, atas catatan pertanyaan-pertanyaannya. Ini juga ada pertanyaan di kolom komentar yang Ibu bisa mention terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, kita akan lanjut ke tanggapan atau pertanyaan Mas Koji. Waktu dan layar kami persilakan. Eh, Baik, mungkin saya singkat saja ya, karena mungkin akan beririsan sama Mas Alif. Dari penjelasan, suara saya jelas nggak? Atau mana ya? Ya. Mungkin singkat saja. Pertama, kalau dari penjelasan Bu Lin tadi ya, kita saya sendiri mungkin membayangkan kalau eh, tafsir dulu itu dihadapkan dengan kontekstual ya. Kita katakanlah seperti itu ya. Tapi kok saya ngerasa kayak tafsir dulu itu tidak menargetkan atau tidak meniatkan niat yang sama dengan kehadiran kontekstual gitu ya. Entah ini salah yang mana, apakah karena kita tidak melihat tafsir klasik itu sebagai satu genre literatur tersendiri yang itu bukan main di wilayah fikih, atau karena kan kontekstual ini yang masuk ke wilayah fikih ya. Jadi sebenarnya tafsir klasik sebenarnya punya wilayah sendiri yang itu harusnya kayak kayak tradisi apa ya, kuotasi-kuotasi atau kumpulan-kumpulan riwayat seperti apa. Mas Fauzi, maaf boleh nggak diulangi pernyataan pertama tadi tafsir klasik itu apa gitu, tapi saya miss. Ah, ya. Eh, Entah oke, mulai dari mana ya? Mulai dari entah ini salah yang mana. Mulai Karena dari ada Bismillahirrahmanirrahim. jadi ada alam lahut, ada alam malakut. Jauh banget mundurnya. Apa? Bukan lupa kan? Iya, ini ada niatan yang berbeda dari lahirnya tafsir klasik dengan tafsir kontekstual gitu, atau tekstual lawan kontekstual. Jadi mereka dibuat tidak untuk menargetkan kasus yang sama atau masalah yang sama, tapi diperhadapkan dari presentasi tadi ya. Entah ini salah yang mana, apakah karena kita tidak melihat tafsir klasik sebagai genre literatur yang dia tidak main di wilayah sosial atau fikih, atau karena kan tafsir kontekstual yang ambil wilayah fikih itu. Jadi sekarang fikih kayak nggak tahu ya dia nasibnya seperti apa karena katakanlah waris ya. Yang lahir malah mubadalah ya, main di wilayah tafsir ya. Jadi mungkin pertanyaan saya itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Baik, untuk selanjutnya, mungkin diskusi terakhir kita, Alif, dan waktu dan tempat, waktu dan layar kami. Terima kasih, Yusron. Selamat malam, Bu Lin. Apa kabar? Semoga selalu baik dan selalu menginspirasi kita semua. Mohon maaf ya kalau seandainya saya agak ribut karena memang ada beberapa anak muda yang ngumpul di sini dan saya tidak bisa mencegah itu. Dan itu modernisme. Oke, Bu Lin, tadi saya menyimak tapi tidak seluruhnya. Saya rasa mendapatkan poin-poin pentingnya. Oke, Bu Lin tadi berbicara soal tradisi, tadi sudah banyak sekali dielaborasi oleh Mas Fahri. Tapi kemudian saya ingat satu tulisannya Johanna Pink, mungkin tadi dimention sama Mas Fahri, tapi saya spesifik ketika menyoal tentang tradisi ya. Johanna Pink kemudian memperlihatkan di satu segmen terakhir di tulisan itu tentang tafsir modern. Dia bilang bahwa kemudian ada satu hal yang menjadi penyatu antara diversity dalam konteks tafsir ini ya, yaitu tradisi. Kenapa begitu? Karena dua kutub ekstrim sekalipun, baik itu yang kemudian disebut tradisionalisme yang langsung merujuk pada abad ke-7 Masehi itu, dan juga kontekstualisme atau mazhab kontekstual yang menjadikannya hanya sebagai titik pijak. Dua-duanya semuanya bergantung pada tradisi begitu. Oke. Dan kemudian yang saya ingin tanya ke Ibu, satu pertanyaan singkat saja, yang Ibu bayangkan sebagai model tafsir ideal hari ini itu seperti apa? Karena tentunya tadi Ibu sebagai pengamat ya, di sini saya melihat. Saya jadi pengen, tentu pengamat punya satu bayangan ideal gitu. Oke. Apalagi misalnya Ibu dengan proyek penerjemahan Farah Syarif, tentu memperlihatkan bagaimana Farah Syarif juga engagement-nya kepada Quran dan upayanya untuk membawa Quran di era modern itu kan sangat kontekstualis sekali gitu. Apakah Ibu mendukung itu dari model dari aktivitas penerjemahan Ibu sehingga itu yang dianggap ideal? Atau tapi kalau itu dianggap ideal, Ibu tadi juga kritik begitu. Karena ada banyak bahasa dalam tafsir kontekstual yang kemudian dianggap tidak relevan ya jika melihat pada perjalanan sejarah intelektualnya seperti itu. Kira-kira itu saja Ibu yang ingin saya sampaikan dan tanyakan. Terima kasih. Baik, Ibu, atas terkumpulnya semua pertanyaan di sesi diskusi ini, saya berikan waktunya untuk Ibu menyampaikan. Oke, terima kasih dan semoga teman-teman sabar ya karena ini menjawab 10 pertanyaan gitu ya, entah nanti berapa lama gitu ya. Kalau bosen, ya bisa leave atau kalau enggak apalah bilang ke Yusron apa untuk punya ide apa gitu ya untuk meramaikan suasana baru saya nanti bicara lagi gitu. Ini nanti Mas Duha akan komentar lagi, ini relasi kuasanya nggak terbendung gitu. Dan sorry ya ketika tadi itu saya sempat ketawa ketika mendengarkan pertanyaan, bukan menertawakan yang bertanya, tetapi saya membaca komen-komen. Ya kadang hidup itu memang harus sambil bercanda gitu ya. Oke, ini pertanyaan dari Mas Munibullah ya. Adakah ulama kontemporer yang secara jelas dan tegas mengklasifikasikan seluruh ayat secara lengkap ini universal dan fundamental atau lokal, temporal, dan implementasional? Saya tidak mengetahui ya, meskipun Abdullah Said itu sepertinya punya upaya untuk melakukan itu. Dan silakan Mas Munibullah, meskipun tidak mendaftar ayat, tapi memberikan kerangka gitu. Silakan Mas Munibullah langsung merujuk kepada bukunya, yang kebetulan saya terjemahkan tahun 2008 ketika saya masih S1 seperti teman-teman ini. Dua, dalam memahami Al-Quran memerlukan sisi historis. Pertanyaannya, bagaimana menurut pemateri terkait minimnya data untuk seluruh ayat Al-Quran secara lengkap? Antara lain bagaimana psikologi Nabi saat menyampaikan ayat itu turun, tidak ditemukan data penurunan tartib nuzuli berbasis surah, bagaimana setiap ayat dipahami, diamalkan, dihidupi oleh Nabi dan sahabat saat itu, bagaimana keadaan setiap ayat merespon sosiologis dan antropologis saat itu. Oke, jadi ketika tafsir kontekstual membutuhkan konteks makro,
Dari mana kita bisa memastikan bahwa kita bisa mendapatkan data yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Ketika misalnya apa namanya beberapa tafsir tentang ayat-ayat relasi gender misalnya mengatakan bahwa oh dulu perempuan dijadikan sebagai properti, dulu bahwa perempuan diwariskan, kemudian Al-Quran memberikan waris gitu. Misalnya ada kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Dari mana bisa dipastikan bahwa pernyataan-pernyataan tentang konteks Arab waktu itu bisa dipastikan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang apa namanya? Pertanyaan yang penting gitu untuk tafsir kontekstual. Dan untuk tafsir kontekstual termasuk di dalamnya mungkin tafsir Maqasidhi, tafsir kontekstual semacam genre besar yang di bawahnya ada macam-macam ya gitu. Dalam bayangan saya begitu. Termasuk yang menggunakan hermeneutika atau yang lain gitu. Pokoknya yang mempertimbangkan konteks turunnya Al-Quran, konteks hari ini gitulah. Dan bahwa makna itu tidak harus makna itu perlu disingkap gitu ya. Oke, itu menjadi pertanyaan yang penting untuk tafsir kontekstual. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, lama sekali, Bu Yohana Ping ketika kita bertemu ya dan ngobrol itu menjadi salah satu pertanyaan dia juga. Ya tentu ada berbagai upaya, kajian sejarah, arkeologi, dan seterusnya mungkin lewat puisi Arab, ya, rekonstruksi sejarah lewat puisi Arab dan lain-lain terkait dengan Arab waktu abad ke-7 waktu itu gitu ya. Tetapi sekali lagi apapun itu ada rekonstruksi itu menjadi pertanyaan yang mendasar. Yang kedua, pertanyaan tentang konteks meskipun ini tidak menjawab pertanyaannya Mas Munibullah, tetapi saya teringat oleh ini. Jadi sebelum saya S2, S3 dulu, mungkin tahun 2015 atau 2016. Salah satu pertanyaan saya kepada Pak Sahiron itu begini. Dan ini pertama kali saya sampaikan secara publik gitu ya. Saya ceritakan, saya bertanya waktu itu ke Pak Sahiron, kan tafsir kontekstual itu kan membutuhkan analisis atas konteks masa lalu dan konteks hari ini. Saya kok merasa bahwa konteks hari ini itu diterima begitu saja. Jadi bahwa ada nilai kesetaraan, ada nilai keadilan sebagaimana itu, hukuman yang bermoral itu yang seperti apa, demokrasi dan banyak konsep-konsep lain itu kok seperti diterima begitu saja gitu. Kok tidak ada catatan kritis terhadap konteks hari ini. Dalam hemat saya, tafsir kontekstual ketika dia ingin berkembang itu perlu mempertimbangkan analisis terhadap hari ini yang dilihat sebagai konteks gitu. Tidak kemudian segala realitas hari ini itu diterima sebagai sebuah kebenaran untuk apa namanya ya, dan menjadi dasar dalam kerja penafsiran gitu. Nah, itu silakan teman-teman kalau mau menjadi filsuf dan pemikir Islam ya memikirkan itu, mengembangkan tafsir kontekstual dalam kerangka itu misalnya. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Fahri. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga Mas Munibullah tadi ya, terima kasih. Pernyataan yang pertama tentang Assadian Framework bisa jadi memang iya karena memang training saya S3 itu banyak dibentuk oleh kerangka Assadian. Saya sangat terpengaruh oleh Talal Asad dalam cara saya berpikir gitu. Meskipun kajian saya adalah tekstual disertasi saya, tapi cara saya bertanya sangat dipengaruhi oleh pertanyaan-pertanyaan dalam antropologi. Poin penting yang saya kira relevan untuk diskusi kita malam ini dari Talal Asad adalah bahwa kita perlu mempertanyakan asumsi-asumsi kita sendiri. Ketika kita membayangkan bahwa makna itu meaning, iyakah? Kita bertanya ya. Ketika kita membayangkan bahwa demokrasi adalah sistem terbaik misalnya, iyakah? Bahkan bagaimana kita memahami religion hari ini, bagaimana kita memahami Islam sebagai religion, apakah iya gitu ya? Jadi apa asumsi-asumsi yang ada di balik setiap konsep itu? Itu pertanyaan mendasarnya. Tapi itu untuk diskusi lain waktu. Yang terkait dengan apa namanya hari ini ya, pertanyaannya Mas Fahri langsung tadi. Yang pertama, bagaimana modernitas mengubah cara kita membayangkan makna? Ada satu buku dan kalau bisa jadi Mas Fahri sudah membaca bukunya Alexander Key yang judulnya Makna Something gitu. Bagaimana dia mengkaji term makna dalam konteks abad ke
11 gitu ya. Sebenarnya itu termasuk bagian yang pengen saya bahas di kelas hermeneutika Al-Quran ini. Tetapi karena terlalu rumit, saya kira itu cukup advance gitu. Jadi saya tidak menginclude gitu. Tapi boleh dikatakan bahwa mungkin secara kasar ya, dan saya juga masih dalam proses untuk memahami konsep ini. Makna di apa namanya di makna dan meaning itu tidak sepenuhnya identik. Makna dalam tradisi Arab klasik itu lebih menunjuk pada sesuatu yang dia sifatnya relasional. Dia lahir dari pertemuan antara lafat, antara konvensi bahasa, antara pembaca gitu. Eh, Gampangannya dia itu ya ada dalam relasi itu. Agak rumit memang menjelaskan ini karena kita tidak terbiasa melihat makna dalam kerangka itu gitu. Kalau makna di meaning dalam apa konteks kita hari ini itu sangat dipengaruhi oleh Saussure saya kira ya, bagaimana kita melihat bahasa dan bukan hanya makna tapi language, what is a language, bagaimana Baidowi membayangkan bahasa. Itu jangan-jangan juga berbeda dengan bagaimana kita membayangkan apa itu bahasa gitu. Em, Kalau sekarang makna itu kan dibayangkan dia dimiliki oleh teks, dan dia menjadi isi atau pesan yang sudah ada apa yang kemudian perlu diekstrak dari teks itu gitu. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan Mas Fahri yang sulit ini ya. Tapi teman-teman, saya kira pertanyaan Mas Fahri ini bisa menjadi refleksi untuk kita bersama bahwa ketika kita membaca dalam kitab tafsir klasik atau dalam buku-buku lama pramodern, ma'ani atau makna, jangan-jangan yang dia maksud itu bukan seperti yang kita bayangkan. Gitu. Dan untuk bisa memahami ini, ada lapisan-lapisan konsep yang makanya saya bingung menjelaskannya gitu ya. Eh, kita perlu melihat hakikoh itu apa, melihat bagaimana mereka apa membayangkan ilm itu apa, knowledge itu apa, eh, agak-agak panjang dan semoga suatu saat saya bisa menuliskan ini sehingga eh, apa ya, dan menulis itu kan menjadi latihan saya juga untuk menjelaskan konsep-konsep ini ya. Tapi itu teman-teman, at least itu menjadi pantikan bahwa jangan-jangan makna itu berbeda dengan apa yang kita bayangkan tentang makna hari ini. Ketika Baidowi, ulama-ulama di masa lalu itu menggunakan kata makna. Dan untuk bisa menelusuri itu, silakan teman-teman baca bukunya Alexander Key, KEY ya, judulnya Makna Something. Jadi dia mengkaji bagaimana Ibnu Fura, kemudian Jurjani, ada dua tokoh lain lagi menggunakan konsep makna dalam kitab mereka itu. Abad ke-11. Negara bangsa dan kolonialisme. Pertanyaan kedua, scriptural engagement sangat berbeda. Yohana Pink, sentralitas Al-Quran sebagai hidayah. Kalau kita tidak bisa memvonis masa lalu tanpa anakronisme, lalu kita hari ini hidup di era modern, apakah kita harus align dengan masa lalu? Oke. Ketika saya menjelaskan ya tentang modernitas itu seperti ini, masa lalu itu seperti itu, dan mungkin dalam penjelasan itu saya seakan-akan menggambarkan masa lalu itu sesuatu yang ideal gitu ya, dan masa kini itu sesuatu yang punya masalah di sana sini gitu. Sebenarnya saya tidak membayangkan kita untuk kembali ke masa lalu. Karena itu tidak mungkin. Piye caranya? Kita sudah terlanjur mengenal internet, kita tidak mungkin hidup sebagaimana di alamnya Al-Baidawi. Simply tidak mungkin gitu. Dan benar memang bahwa tradisi itu akan terus hidup, tradisi itu akan terus bertransformasi ya, dikritik, debat dan lain-lain. Dan tradisi punya makna khusus ya dalam konteks Asadian framework gitu ya. Nah, terus apakah artinya kita sekarang hidup di era modern? Apakah kita kemudian harus hidup di masa lalu? Tidak mungkin. Tetapi menurut saya yang mungkin kita lakukan itu adalah bagaimana kita menyadari keterbatasan-keterbatasan dari dunia kita hari ini, kita belajar mengambil inspirasi dari masa lalu untuk membayangkan bentuk kehidupan yang
yang berbeda. Saya agak apa ya, agak tertegun ketika menjelaskan hal-hal semacam ini karena ada banyak sekali layers yang harus disampaikan untuk kita bisa dalam satu page gitu ya. Eh, Dan ini sekaligus menjawab pertanyaannya Alif tadi itu. Kemudian tafsir yang ideal hari ini itu seperti apa gitu. Alif sedang meminta saya menjadi seorang syaikhoh gitu ya, Alif ya. Eh, Ya kita pikirkan bareng-bareng, Liv. Dan untuk bisa memikirkan itu, menurut saya jalan kita adalah dengan cara menyadari bahwa cara kita melihat tafsir hari ini itu dibentuk oleh ruang dan waktu tertentu. Ada ceritanya, nggak universal, nggak dari dulu seperti itu. Dan kita memahami betul dalam sebaik yang kita mampu alam berpikir ulama-ulama di masa lalu. Dan kita berdialektika gitu. Kadang dalam proses bertanya dan mencari itu, mendiagnosis kondisi kita hari ini. Kenapa kok kita merasa butuh hermeneutika? Hermeneutika itu sebenarnya apa sih? Apa asumsinya tentang makna, tentang bahasa, tentang waktu, tentang berbagai hal gitu. Oh, ternyata tidak lahir di ruang hampa. Itu punya ceritanya. Kita tidak selalu berpikir seperti itu dari dulu gitu. Nah, emang dulu seperti apa ya? Gitu. Oh, dulu itu membayangkan makna, bahasa, dan seterusnya itu seperti ini. Terus kemudian bagaimana? Kadang jawaban tafsir yang ideal seperti apa itu tidak ditemukan tiba-tiba, tetapi ditemukan dalam proses pencarian semacam itu. Dan saya kira banyak ulama yang sudah mencoba untuk memberikan tawaran itu ya. Ulama-ulama tafsir kontekstual tentu memberikan tawaran itu. Ibnu Asyur gitu dalam tafsirnya dia mencoba melakukan pembacaan ulang dan masih dalam kerangka framework cara berpikir tradisi ya dalam tanda kutip. Kemudian tuh Abdul Rahman itu menawarkan em, apa kiroah mubdiah gitu ya kiroah apa pembacaan yang kreatif bukan yang eh, muqallid gitu kita poin-poinnya itu mungkin adalah kalau kalau saya misalnya boleh meminjam kritiknya Toha Abdurrahman itu bagaimana kita memahami tradisi kita atau bagaimana kita melakukan kerja-kerja tafsir, kerja-kerja akademik kita itu jangan-jangan kita simply copy paste menjadi muqallidun gitu. Tentu tidak mungkin simply copy paste ya, pasti beberapa mufasir kontekstual itu juga melakukan penyesuaian sana sini gitu. Tapi apa dalam kerangka utuhnya, apakah jangan-jangan atau dalam pondasi dasarnya, apakah jangan-jangan kita menjadi muqallidun gitu ya, menjadi melakukan taklid buta terhadap eh, filsafat modern pencerahan misalnya seperti itu gitu. Jadi saya tidak tahu tafsir ideal seperti apa, saya sendiri juga masih mencari, mungkin kalau umur saya panjang usia 50-60 gitu sudah mulai tergambar ya. Sekarang kan masih makomnya makom mencari memahami dunia kita hari ini, memahami dunia masa lalu dan semoga dalam dialektika pencarian itu Allah ngasih hidayah, ngasih apa ya, ilham gitu tentang eh, bagaimana pemikiran tafsir yang kira-kira menurut saya pas hari ini. Tapi it's not time now to answer that question gitu. Em, Bagaimana kita memikirkan ulang hukum dalam konteks hari ini dalam iya iya ini termasuk juga apa menjawab pertanyaan ketiganya Mas Fahri tadi itu ya. I don't know. Ya mungkin teman-teman bisa mencoba untuk melihat bagaimana ia dipraktikkan di Arab Saudi, di Iran, apa saja problemnya ya ketika hukum Islam digunakan untuk digunakan sebagai sumber konstitusi sebuah negara gitu ya. Kemudian kalau teman-teman tertarik hubungan antara Islam dan negara bangsa bisa membaca bukunya Wal Halak. Saya kira teman-teman di sini sudah beberapa di antaranya familiar dengan buku itu, The Impossible State itu ya. Bisa dibaca. Nah, bagaimana pendapat personal saya tentang Iran? Gus Dur itu bilang sih waktu itu ya. Ya kita lihat eksperimentasi Islam gitu. Eksperimentasi Iran bagaimana dia menggunakan Islam sebagai konstitusi negara gitu ya. Tetapi em, ada banyak hal yang tentu bisa kita pelajari dari Iran ya. Menurut saya dalam titik tertentu eh, Iran itu tidak mereduksi agama sebagaimana kita di Indonesia secara umum ya sebagai agama yang ngurusi fikih, tasawuf, kalam, akidah gitu ya.
Tetapi ada kesadaran bahwa semua ilmu itu ilmunya Allah itu cukup kuat dalam titik tertentu di situ. Makanya perkembangan sains dan teknologi juga kuat di situ. Em, saya kira kita perlu belajar dari itu, bagaimana kita membayangkan semua ilmu itu ilmunya Allah dan semua ilmu itu untuk mengenal Allah dan untuk apa namanya ya, tidak ada pembagian ilmu sekuler atau ilmu agama dalam kerangka yang itu. Mungkin kita perlu belajar tentang itu. Tetapi ya Iran sebagai eksperimentasi tetap dalam bentuk negara bangsa dan negara bangsa punya eksesnya. Negara bangsa itu punya logikanya, punya eksesnya sendiri, misalnya ekses kekerasan, eh, apa yang dilakukan Iran di Syria misalnya, dan lain-lain ya. Ini tentu obrolan yang bisa kita lakukan di lain waktu karena ini sangat luas dan kita bisa berdebat, berdiskusi terkait dengan ini. Tinggal 5 menit. Kemudian pertanyaan ini, kok saya memperhadapkan dua hal yang berbeda? Tafsir kontekstual itu kan kayak fikih gitu ya. Kok saya hadapkan dengan Baidawi yang mana itu adalah genre kutub tafsir gitu ya. Genre tafsir gitu pertanyaannya Mas Fauzi tadi itu. Benar sih Mas, itu apa namanya, observasi Mas Fauzi sangat tepat. Em, Sebenarnya kalau dalam eksperimentasi di kelas itu saya ngajak teman-teman baca eh, Baidawi dan juga baca Fathul Qorib yang pendek-pendek gitu biar cukup waktunya di kelas gitu ya. Em, tetapi poin saya ya meskipun dua itu diperhadapkan gitu ya. Poin saya adalah tentang makna tadi itu. Bagaimana baik dalam Baidawi maupun dalam Fathul Qorib ya zahirul makna ya dipegang karena ayat itu ya muhkam, jelas gitu, mau diapakan lagi gitu. Dan sebenarnya poinnya menunjukkan itu. Dan bagaimana dan pertanyaan Mas Fauzi ini mengingatkan saya tentang konsep tafsir gitu. Hmm. Konsep tafsir hari ini sepertinya mengalami perluasan ya. Kalau dulu itu kan ada fikih, ada istinbat, ada apa namanya, ya ada tafsir, ada takwil. Nah sekarang semuanya seakan-akan kita masukkan dalam tafsir. Dan tafsir harus menjawab seluruh persoalan. Itu yang disebut oleh Walid Saleh scriptural teologi ya, entah Walid Saleh atau yang lain yang mengatakan scriptural teologi, bagaimana sebagaimana disampaikan oleh Mas Fahri tadi itu eh, Al-Quran kemudian menempati posisi yang cukup sentral di dunia modern. Ada sebuah pergeseran sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Bu Yohana Pink gitu ya. Yang kemudian seluruh persoalan harus dijawab oleh tafsir gitu ya. Um, Nah, silakan teman-teman kalau mau mengulik itu scriptural authority itu. Scriptural theology, sorry. Jadi ada istilah itu ya. Seakan-akan semuanya harus dijawab oleh tafsir. Tafsir menjadi semacam rumah tunggal gitu untuk menjawab seluruh persoalan yang dulu itu ada di kalam, ada di tasawuf, ada di fikih, ada di macam-macam. Ini pertanyaannya Alif tadi satu sudah saya bahas. Iya, memang apa ya, menyatukan seluruh. Oke, Bu Yohana Pink memang dalam bukunya dia menjelaskan bahkan dalam tafsir-tafsir modern itu masih merujuk tafsir-tafsir klasik. Saya kira itu menjelaskan teorinya Walid Salah ya, bahwa tafsir adalah genealogical tradition. Kalau teman-teman, saya pernah melakukan eksperimen itu membaca satu ayat di 64 kitab tafsir. Dan itu pengalaman yang sangat berharga. Makanya kalau ada mahasiswa bingung ide itu kadang saya mendorong untuk melakukan kajian semacam itu. Diakronik gitu seluruh. Ya mungkin 30 kitab tafsir atau 50 idealnya. Tapi mungkin bisa 30 atau 20 gitu ya. Ketika pun misalnya di Almanar itu dia karakter tafsirnya kan cukup berbeda ya di Almanar itu ya dengan yang sebelumnya gitu ya. Tapi meskipun itu sangat berbeda, sangat ekshortatif ya, sangat kayak kayak khutbah gitu kalau kita dengerin, kayak nasihat gitu. Beda dengan Baidawi yang tek 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 gitu kan. Kalau kita baca Hamka itu kan tafsirnya juga naras apa style kebahasaannya berbeda gitu. Tapi meskipun demikian, kita bisa melihat bagaimana mereka tetap merujuk kitab-kitab tafsir sebelumnya.
Jadi apa yang observasi yang disampaikan oleh Mas Salif tadi ya, saya kira memang demikian adanya dalam kitab tafsir, dalam genre kitab tafsir modern kontemporer ya. Mesti tentu tidak semuanya ya, tapi eh, beberapa begitu. Saya kira itu ya. Wah ini apa isti'amal kalau pakai istilah Ibnu Taimiyah apa Alif ini maksudnya? Iya, yang Ibu tadi bayangkan soal bagaimana makna itu adalah hasil konvensi ya. Konvensi bahasa itu disebut oleh Ibnu Taimiyah sebagai isti'mal. Oke. Jadi Terima kasih kenapa Ibnu informasinya. Taimiyah kemudian menganggap bahwa tidak ada apa namanya tidak ada yang kontradiktif ya. Itu karena istiqmal itu sendiri yang menyebabkan tidak ada kontradiksi dalam bahasa. Hmm. Ya Oke, dan atau makna, sorry, tidak go ada ahead. majaz ya, sifat majazi dalam bahasa. Jadi misalnya ya kayak orang ngomong singa misalnya begitu, kenapa kemudian ada yang memahami singa itu sebagai apa singa yang hewan, kemudian singa yang pejuang perang begitu. Itu karena memang kita tidak perlu menganggap dia hakikat dan majas, ya istiqmalnya saja, konvensi bahasa ketika dia itu, I see. Ya, ya, ya ya. paham ya Bu Itu ya. Jadi kritik dia terhadap penggunaan majas ya, apa yang benar, menganggap, ya, 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 iya ya, di Darut Ta'arud itu dia bahas itu, dan di beberapa karya yang lain juga bahas itu. iya, iya. Jadi meskipun makna itu relasional, tetapi in a way dia stabil, karena relasi-relasi ini stabil gitu. Ya, karena dia relasional, akhirnya kamu tidak perlu memahami majas itu, karena kamu tadi lagi ngomongin sesuatu, orang lagi perang, wajar aja ketika kamu bilang singa, ya udah pasti itu ngomongin orang yang perang, nggak mungkin Hmm. singa yang tiba-tiba datang di medan perang kan? Iya, 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 iya. Oke, terima kasih. Kayaknya pertanyaan Bulin ke Pak Sahiron tadi bisa diramu jadi kerangka metodologi tafsir yang lebih baik dari yang ada hari-hari ini. Nah, silakan dilakukan ya, Liv. Saya kira itu ya. Ini saya coba membaca apakah ada yang terlewat. Bulin, satu lagi dong Bu, itu tadi ada yang nanya juga sih sini. Cuma saya pengen membantu merumuskan pertanyaan. Jadi, menurut Ibu di era sekarang, otoritas, ya, kayaknya menurut saya ya juga ya, menurut pandangan saya gitu. Di dalam Islam otoritas itu selalu ada gitu. Ya, nanti tinggal berubah saja bagaimana dia mendapatkan sematan otoritas itu dan bagaimana bentuknya begitu ya. Maksudnya Oke, otoritas apa? otoritas itu gini, misalnya ya tadi Ibu ketika menjelaskan di abad pertengahan kita kalau mau tanya sesuatu harus sama qadhi misalnya. Selalu sama mufti itu sebagai otoritas ya dalam hal ini yang saya sebut. Oke, di hari-hari ini kan karena demokratisasi pengetahuan siapapun yang punya tafsir dan terjemah misalnya di HP-nya itu bisa ngomong gitu. Oke, tapi di dunia sekarang sih menurut saya eh, itu tidak cukup gitu. Semua orang bisa memang bisa jadi apa bisa ikut menafsirkan, tetapi tidak semua orang bisa jadi mendapatkan otoritas tersebut gitu. Kayak bagi saya kemudian otoritas itu saat ini berkembang. Berkembangnya maksudnya ya siapa yang mendapatkan status otoritas itu standarnya beda-beda gitu. Tapi dalam hal ini menurut Ibu kira-kira dalam konteks kita ya Bu ya yang tadi banyak sekali anakronisme, arbitrasi dalam membaca begitu, membaca ayat gitu. Terus untuk memaksakan dengan konteks hari ini. Kira-kira perlu nggak sih ada satu otoritas tertentu yang kemudian memberikan apa ya namanya memberikan em, Jawaban. peneguhan gitu. Kalau ini Ya. salah, ini benar gitu. Kamu jangan kayak gini gitu. Sekalipun udah ada dosen juga ya, tapi dosen kadang biarin aja gitu loh. Ada judul-judul begitu gitu kan jadi repot ya. Paham nggak sih Bu? Kayak ya judul-judul arbitrer kayak tadi anakronis begitu di kampus-kampus lolos-lolos aja gitu. Padahal kan ada otoritas ya, nah, ada dosen gitu. Tapi dosennya tetap aja ngelolosin begitu kan. Kayak jadi kan repot ya soal-soal begini nih. Ya itulah dunia tempat kita hidup hari ini, Alif. Yang kita perlu pahami bagaimana ceritanya kita sampai di titik ini. Ini ada yang bertanya, tapi adakah yang mau menjawab? Dalam konteks tafsir seperti apa sih menemukan ini loh maunya Tuhan dalam ayat ini?
dari Pak Miski. Mungkin pertanyaannya kita simpan aja ya. Saya baca supaya teman-teman punya bayangan pertanyaan. Ini ada yang komentar juga dan mungkin bagaimana Yusron, apa kita akhiri ya? Saya memberikan pernyataan terakhir, boleh Yusron? Boleh Ibu. Silakan. Ini kayak apa namanya? Ada yang mengatakan ini forum IQ 150. Oke, mungkin saya pengen mengakhiri di situ ya. IQ saya dulu ketika SMA 131 kalau saya nggak salah ya. Jadi saya kira saya nggak tahu di sini ada yang 150 enggak IQ. Mungkin sekarang nggak tahu naik atau turun ya IQ saya. Tapi begini teman-teman, karena saya kan sekarang sedang proses S3 dan saya membayangkan ini bicara di hadapan teman-teman mahasiswa ya. Em, banyak hal yang dulu saya itu pura-pura paham atau merasa paham ketika saya seusia teman-teman 20 sampai 25 bahkan 30. Itu kemudian saya temukan jawabannya itu di waktu kemudian. Jadi biasa saya itu membaca buku yang saya tuh tidak paham, terus pahamnya itu 10 tahun. Saya tuh bertanya ke Pak Sahiron tadi itu tahun 2015. Kapan saya mencoba merumuskan dan menemukan jawaban dari pertanyaan saya sendiri? Tahun 2024, 2025. Butuh waktu hampir 10 tahun gitu. Artinya, ketika teman-teman merasa mungkin ya dalam obrolan kita tadi itu, dan saya juga beberapanya tercekat menjelaskan karena memang saya kira butuh lapisan-lapisan ya untuk kita bisa dalam satu halaman yang sama gitu. Tetapi apa yang kita obrolkan itu jangan-jangan bukan berarti tidak ada gunanya sama sekali, bahkan meskipun kita belum sepenuhnya paham gitu. Karena itu akan menjadi benih dalam diri kita. Dan nanti suatu saat ketika kita membaca atau mengalami sesuatu, kita teringat pada itu, dan ada momen, ya, kayak gitu. Jadi ada momen-momen seperti itu. Jadi oke, memang mungkin beberapa dari apa yang saya sampaikan tadi itu em, poin-poin utama saya adalah mengganggu cara kita berpikir, mengganggu bagaimana kita bisa melihat konsep, bagaimana kita bisa melihat literalisme atau mungkin tafsir kontekstual ya. Dan justru tujuan saya itu bukan untuk memberikan jawaban-jawaban gitu, tetapi untuk memberikan kemungkinan pertanyaan-pertanyaan baru untuk kemudian teman-teman renungkan, refleksikan, cari jawabannya dalam proses perjalanan hidup dan intelektual teman-teman. Mungkin di antaranya nanti sama Allah dikehendaki untuk ketemu atau mungkin teman-teman akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tapi bagi saya hari ini yang sangat penting, karena itu yang saya lihat sehari-hari di UIN Sunan Kalijaga, kita sudah terbiasa berpikir dalam kerangka yang mapan itu tentang pemikiran Islam kontemporer. Dan saya kira it's about time, ini adalah waktunya bagi kita, teman-teman akan menjadi penerus dan intelektual-intelektual muda, untuk kita merenungkan ulang, memikirkan ulang pemikiran Islam, yang termasuk di dalamnya adalah pemikiran tafsir. Nah, ini adalah ruang terbuka dan yang saya lakukan tadi simply adalah mengganggu cara kita berpikir selama ini dan memberikan alternatif-alternatif pertanyaan-pertanyaan baru yang teman-teman bisa explore setelah ini. Saya kira itu dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Yusron, Hadian, Ilham yang mengontak saya waktu itu. Terima kasih juga keluarga L Brandstock dan seluruh penanya hari ini. Pertanyaan-pertanyaannya tajam dan saya juga belajar banyak dari pertanyaan teman-teman. Termasuk juga belajar menjelaskan, karena menjelaskan itu juga tidak semudah itu ya. Dari saya sudahi. Semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada sebagai bidadari obrolan kita malam hari ini. Juga para diskusan yang sangat antusias sekali dengan jalannya materi pada malam hari ini juga. Sampai saya sendiri mungkin berkesimpulan tidak mampu untuk menyimpulkan. Diskusi yang sangat tafsir sekali. Mungkin untuk malam ini kita ganti algoritma TikTok kita yang asalnya Justin Bieber Holy atau Kicau Mania Holy.
jadi tafsir holik ya Bu. Terima kasih pada semuanya. Mungkin itu last statement dari saya sebagai host yang mungkin semoga aja gitu kita semua yang mendengarkan diskusi pada malam hari ini itu pun belum paham banget ke depannya kita bakal paham banget sesuai apa yang disampaikan oleh Bu Lid ketika ada waktu. Terima kasih, saya kembalikan ke Master of Ceremony, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lin Ifah Naf'atufina M. atas ilmu yang telah dibagikan, serta Kak Yusron Zakar Syamillah selaku host yang telah memandu jalannya sesi diskusi malam ini dari awal sampai akhir. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama. Jadi kepada seluruh hadirin yang hadir pada kegiatan ini, dimohon untuk on cam terlebih dahulu ya. Persilahkan untuk on cam. Apakah semuanya sudah on cam? Oke, kita akan melakukan sesi foto bersama dimulai dari slide pertama dulu ya. Oke, semuanya silahkan senyum. Oke, slide kedua. Oke, baik. Sekarang lanjut slide ketiga, senyum semuanya. Dan slide keempat, senyum semuanya. Baik, para hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya Hadian mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama acara berlangsung. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Hadian selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.